warga sekitar. Apa kabar? Selamat datang di channel Layar Malam. Tempatnya cerita-cerita horor ringan yang bisa menemani harimu. Mari kita mulai. Kisah ini diawali dengan seorang remaja berumur 15 tahun yang dititipkan di rumah neneknya, karena orang tuanya sedang ada pekerjaan di luar kota. Namanya Halimah. Karena sedang ada ujian di sekolah, orang tua Halimah tak bisa mengajak anak mereka ikut serta pergi ke kota untuk bekerja selama 3 hari. Tidak mungkin izin, sebab ujian kali ini adalah ujian kelulusan. Meski sedikit berberat hati namun akhirnya kedua orang tua Halimah menitipkan gadis itu pada nenek Halimah yang rumahnya ada di kampung sebelah. Singkat cerita, di hari Minggu pagi Halimah sudah diantar orang tuanya naik mobil ke rumah nenek. Setelah menurunkannya, si ibu juga menurunkan barang-barang yang akan dipakai Halimah selama menginap di rumah sang nenek. Ibu berpesan pada Halimah untuk menurut dan jangan rewel. Jangan menyusahkan nenek. Si ibu juga memberikan beberapa lembar uang untuk kebutuhan Halimah selama menginap di rumah nenek. Meski nenek menolak, tapi ayah dan ibu Halimah memaksa nenek menerimanya. Pertemuan itu tak begitu lama dan orang tua Halimah segera berangkat bekerja. Halimah yang terbiasa hidup dan tinggal di rumah yang cukup berada, kali ini harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sang nenek yang sederhana. Neneknya masak di atas tungku dan tidak pakai kompor minyak seperti di rumah Halimah. Yang jadi masalah besar Halimah adalah tempat buang hajat atau WC. Nenek Halimah dan kebanyakan warga sekitar buang hajat di dalam kakus. Kakus itu berdiri di atas sungai besar di belakang rumah. Letaknya agak jauh dari rumah. Selama ini Halimah hanya berkunjung ke rumah nenek dan tak pernah benar-benar tinggal di sana, apalagi menggunakan kamar mandi atau kakus itu. Di hari Minggu itu Halimah bermain dengan riang bersama anak seumurannya. Ia bermain di rumah tetangga neneknya bernama Nila. Selama main ke sana, Halimah merasa senang karena mereka seumuran dan Nila adalah anak yang ceria. Namun Halimah juga merasa takut sebab bapaknya Nila sedari tadi hanya duduk menatap kosong berbalut sarung di kursi ruang tamu. Halimah sesekali melihat keadaan bapaknya Nila yang pucat itu. Halimah menanyakan pada Nila apa yang terjadi pada bapaknya. Nila mengatakan jika bapaknya tempo hari menemukan tubuh mengambang di sungai saat bapaknya sedang buang hajat di kakus. Kampung ini sempat geger karena penemuan tubuh itu. Polisi sempat datang ke rumah Nila untuk meminta kesaksian bapaknya Nila. Nila tak tahu bagaimana kelanjutan cerita itu. Tapi yang pasti bapaknya Nila jadi begini sejak kemarin. Dia hanya akan pergi saat makan atau mandi. Bapak Nila juga tidak berani lagi buang hajat di kakus dan memilih menumpang di rumah warga yang sudah punya WC. Setelah selesai main Halimah bergegas pulang dan menceritakan pengalamannya pada nenek. Nenek mengatakan jika tubuh yang ditemukan bentuknya sudah tidak karuan. Pantas saja jika bapaknya Nila ketakutan dan masih teringat. Nenek Halimah memang tak melihat langsung tubuh itu. Ia hanya mendengar kesaksian dari banyak orang yang menonton saat itu. Malam itu Halimah tidur bersama neneknya. Menjelang subuh perut Halimah terasa mulas dan ingin buang hajat. Namun Halimah masih ingat cerita seram tadi sore. Ia berusaha menahan keinginannya. Tentu saja itu tidak bisa. Ia terpaksa membangunkan neneknya dan memohon untuk diantarkan ke kakus. Masih setengah sadar, nenek mencari-cari korek api dan kemudian menyalakan obor yang biasa ia sandarkan di dinding dapur belakang. Halimah memegangi obor itu dan membonceng lengan neneknya. Jalannya cukup licin. Subuh itu masih gelap, dan kabut masih tebal. Banyak orang belum bangun mungkin. Tapi beberapa dapur sudah ada yang mulai mengepulkan asap ke langit tanda mereka mulai memasak menggunakan tungku. Halimah sebenarnya takut dan tak yakin, tapi mulas di perutnya tak bisa lagi ditahan. Sesampainya di dekat kakus, obor itu gantian dipegang oleh nenek Halimah.
Saking takutnya Halimah meminta neneknya memegang betul-betul obor itu jangan sampai mati. Karena akan sangat gelap jika mati. Nenek hanya tersenyum hangat sambil menunjukkan korek api yang masih dipegangnya. Tanda Halimah tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Halimah berjalan menututi 3 batang bambu menuju kakus di atas sungai itu. Ia masuk ke sana dan dari sela-sela pintu kakus yang terbuat dari anyaman bambu, ia bisa mengintip neneknya yang berdiri di sana membawa obor yang cahayanya juga sedikit menyinari kakus. Di dekat Halimah berjongkok ada selang yang disumpal sabut kelapa. Selang itu berujung di rumah neneknya, terhubung hingga tempat penyimpanan air bersih di dalam dapur. Jika sabut kelapa yang menyumpalnya dibuka maka air seketika akan mengalir keluar dan mengisi wadah di dekat Halimah. Sambil buang hajat bocah itu tak tenang. Matanya sesekali mengintip ke bawah lubang kakus yang langsung ke sungai dengan air mengalir itu. Selesai dengan urusannya Halimah hendak keluar. Namun tak sengaja sekali lagi matanya menemukan sesuatu di bawah sana. Seperti rambut-rambut yang bergerak mengikuti gelombang lembut arus sungai. Pantulan cahaya obor semakin memperjelas rambut-rambut itu. Dengan kaki masih gemetar, Halimah berjalan keluar kakus dan menemui neneknya yang menunggu di dekat sana. Ia berbisik lirih di telinga neneknya kalau ia melihat sesuatu seperti rambut panjang mengambang di sungai. Neneknya yang berusaha menyembunyikan ketakutannya, melarang Halimah melihat lebih lanjut. Ia menyuruh anak itu segera masuk rumah. Tak lama nenek mengajak beberapa tetangga untuk memeriksa apa yang dikatakan Halimah. Mereka menyusuri sepanjang sungai. Dan benar saja, rambut-rambut panjang itu ditemukan di pagi harinya. Polisi tempo hari tak menemukan apapun saat menyisir lokasi itu. Tapi kini nenek dan warga lain menemukan sesuatu yang akan melengkapi misteri yang tempo hari membuat geger seantero kampung. Rupanya apa yang dilihat Halimah adalah bagian tubuh yang belum ditemukan ketika bapaknya Nila melihat tubuh mengambang. Entah bagaimana temuan itu bergulir. Polisi kemudian berhasil menemukan pelaku dan menutup kasusnya. Tubuh itu juga sudah dipulangkan dan dimakamkan oleh keluarganya. Namun, ada yang belum selesai di kampung nenek Halimah. Sejak hari itu ada saja orang yang melihat rambut-rambut mengambang di sungai. Kadang ada juga yang mendengar tangisan dari arah sungai. Dan saat didekati sosok tubuh yang kacau itu menampakkan diri dengan cara paling tidak bisa dilupakan dan membuat terngiang-ngiang di kepala. Beberapa yang melihat hantu itu selama beberapa hari akan termenung kosong seperti bapaknya Nila. Halimah sudah pulang ke rumahnya beberapa hari lalu. Tapi kini ia lebih sering menemani neneknya di rumah karena ia khawatir pada nenek. Nenek yang keras kepala tak mau diajak pindah rumah dan memilih tetap tinggal di rumahnya sendiri. Hanya saja kini kakusnya tak pernah lagi ia gunakan. Karena bapak dan ibu Halimah membuatkan WC di belakang rumahnya. Begitulah awal mula hantu itu muncul dan menghantui warga desa tanpa bisa dihentikan hingga saat ini. Orang-orang yang sial akan bertemu dengan sosok itu dan meninggalkan ingatan buruk selama beberapa waktu. Ada yang bisa melupakan dan melanjutkan hidup mereka. Namun ada juga yang harus dirawat serius seperti bapaknya Nila hingga saat ini.